Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helik Hermawan MKom, dosen Universitas Amikom Purwokerto, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemodelan dua dimensi dengan kode mata kuliah PSIF-W 013 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil pada semester genap, di mana mata kuliah ini sifatnya wajib. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pemodelan dua dimensi ini secara singkat, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai pemodelan dua dimensi yang meliputi definisi, model layanan, dan pengembangan, serta virtualisasi dan penerapannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama, mampu menjelaskan definisi teknologi dua dimensi, kedua, mampu menjelaskan model layanan dan pengembangan dua dimensi, yang ketiga, mampu mendeskripsikan utility pemodelan dua dimensi, yang keempat, mampu menjelaskan perbedaan mesin fisik dan virtual. Capaian pembelajaran lulusan, yang pertama ada sikap. Sikap terdiri dari beberapa poin. Poin 1 memiliki sikap untuk mau dan mampu dalam belajar seumur hidup atas kemutakhiran dan pengembangan teknologi khususnya dalam bidang grafik, komputer, dan multimedia. Poin kedua, menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat tentunya. Poin ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya, keterampilan umum. Poin 1, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Poin 2, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada tiap-tiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Poin ketiga, mempunyai kemampuan dan mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja. Capaian selanjutnya yaitu keterampilan khusus. Poin 1, membuat aplikasi grafik, visualisasi grafik, dan multimedia. Poin 2, menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktivitas. Poin ketiga, mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas atau peranannya dalam pemodelan dua dimensi. Baik, selanjutnya saya tampilkan aktivitas pembelajaran mata kuliah pemodelan dua dimensi di pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah jumpa lagi di pertemuan ke-6 ya, di mata kuliah pemodelan dua dimensi. Untuk penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah presensi 15%, kemudian ada tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 30%. Di pertemuan ke-6 ini, kemampuan akhir yang diharapkan itu mampu memahami konsep dasar dalam membuat karakter ya. Nah, selanjutnya teman-teman mampu merancang dan membuat karakter. Untuk materi pokoknya ini tentang digital karakter ya, teman-teman. Nah, nanti untuk di praktikum kita masih menggunakan CorelDRAW. Selanjutnya ada yang namanya karakter desain. Digital karakter desain ini ya, yaitu bagian terpenting ya, dalam sebuah cerita ya. Perlu teman-teman ingat ya bahwa yang namanya mendesain karakter itu tentunya dibutuhkan dengan beberapa hal ya. Tentunya kalau ketika kita membuat sebuah karakter desain pasti ada yang namanya di situ sketsa ya. Nah, selanjutnya dalam kita membuat sebuah karakter itu kita harus paham ya, karakternya itu
yang mengetahuinya itu siapa yang mengetahui karakter itu. Nah, semua informasi ya tentang karakter yang Anda buat ini itu dari cerita ya, yang tentunya Anda sudah paham. Contohnya, misalkan Anda membuat karakter yang ini, ada karakter Maskell di sini ya. Jadi sebuah karakter ini dia seorang karakter yang kuat, kokoh ya. Nah, karakter ini tentunya sebelum dibuat Anda sudah punya gambaran bahwa bentuk tubuhnya itu six-pack ya, otot-ototnya kekar, dia itu orang kuat. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi ketika kita membuat sebuah karakter, tentunya kalian sudah punya gambaran tentang karakter itu sendiri. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya proses. Nah, dalam membuat proses karakter ini tentunya ada beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu ada atribut dan properties, kemudian yang kedua itu ada expression, kemudian yang ketiga itu ada pose ya, pose, kemudian atau mungkin gestur ya, kemudian yang kelima itu ada colors atau warna. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Yang pertama itu ada atribut dan proportion ya, atau proporsional ya. Nah, selain aspek cerita, tentunya di sini proporsional dari bentuk karakter itu sendiri tentunya harus bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan tema masing-masing. Ini seperti yang kalian lihat di gambar di sini, misalkan ada gambar kotak seperti ini, bisa dilihat ya, bentuk-bentuknya kotak seperti ini tuh ke bawahnya turunannya itu tentunya ini nggak jauh dari ini ya. Kemudian yang tengah-tengah kok bulat ya, maksudnya apa ini? Shape-nya bulat, di bawahnya karakternya, coba lihat teman-teman, sudut-sudutnya di situ halus, tidak ada sudut-sudut yang ngotak atau nyikut ya. Kemudian yang segitiga ya, di bawahnya kan teman-teman bisa lihat ya, bentuk karakternya juga ya seperti itu ya, hampir membentuk segitiga bahkan ya gitu, dengan sudut-sudutnya itu yang tajam. Jadi kalau istilahnya itu di dalam dunia karakter ini, 3 ini yang biasanya dipakai di dalam karakter. Di atribut selanjutnya, di atribut dan proporsional selanjutnya itu ada yang namanya basic, teman-teman. Jadi ini ada yang perlu Anda pahami ya dalam membuat basic karakter. Dimana dalam membuat basic karakter itu ada yang namanya usia ya, poin usia, kemudian suasana hati si karakternya atau moodnya, kemudian pola perilaku karakter itu sendiri. Nah, ini kita harus paham dalam membuat karakter ini ya. Tentunya misalkan contoh ini ada sedang gambar ya, teman bisa lihat di situ. Nanti bisa kalian orang yang asah kembali dan skill dalam membuat proporsi ini dengan melihat beberapa referensi contoh karakter gitu, teman-teman. Gitu. Nah, ini kemudian ada volume. Volume ini siluet karakternya ya. Siluet karakternya nanti bisa kita sesuaikan. Yang perlu teman-teman ingat dalam membuat sebuah konsep membuat karakter tentang atribut dan proporsi ya, atau proportions. Itu yang pertama tadi yang harus diingat itu ada proporsi ya. Kemudian ada volume. Kemudian yang ketiga ada Konsistensi. Ada konsistensi ya. Jadi ini harus kalian ingat ya, di atribut proportion ini ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Oke, ini basic design ya. Kalian bisa lihat proporsionalnya dalam tampak depan sebuah muka karakter, kemudian tampak samping, tampak belakang, kemudian salah satu lagi yang terakhir itu adalah tempat view perspektif. View perspektif itu tampak depan kelihatan, samping juga kelihatan sedikit, walaupun itu tidak full. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Tadi dia. Ada pertanyaan buat akhir. Oke, di akhir aja ya. Oke, bisa. Nah, selanjutnya yang namanya expression. Nah, expression ini merupakan sebagai tanda ya dari karakter itu sendiri. Tanda di mana dia saat berkomunikasi ya. Teman-teman bisa lihat bahwa yang namanya ekspresi pun ya, itu akan melibatkan komponen-komponen lainnya ya.
tadi saya sudah sebutkan kalau dia kaget atau mungkin sedih atau apa ya, itu akan merubah komponen yang lainnya juga ya. Slide selanjutnya teman-teman, ini bisa ada yang namanya ini mode sheet ya, model sheet ya. Model sheet ini artinya yaitu lembar ekspresi karakter ya, tempat kita menggambar ya, entah itu profil depannya, kemudian samping, atau tampil 3/4 atau view perspektif. Jadi kalau teman-teman mungkin tadi saya menjelaskan perspektif view ya, tampak depan atau samping, atau nah ini kalau di istilah di kita itu tampilan 3/4. Jadi model sheetnya kalian bisa lihat ini yang entah itu view front, kemudian side 3/4, kemudian belakang ya, segaris semua proporsional ya. Sheet ini yang akan diberikan ke animator. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada ini pose dan gestur. Jadi ini pose dan gerakannya. Nah, ini kalian harus paham. Nah, ini biasanya ini kaitannya dengan yang namanya pose dan gestur ini ke 12 prinsip animasi. Selanjutnya ini ya, di pose dan gestur ini saat menggambar pose dan gerak tubuh ini harus diperhatikan nih beberapa hal. Ini karena ini sangat membantu ya teman-teman. Yang pertama itu ada garis, ya ini teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua itu busur saat dia melakukan suatu tindakan, ya. Jadi arahnya kemana? Misalkan gerakan tangan itu kemana? Ke atas, ke bawah, kan bisa dilihat ada tanda panahnya. Kemudian pergeseran keseimbangan dan berat badan. Selanjutnya itu setelah itu ada color ini ya. Jadi warna ini memberikan kehidupan visual dan menentukan skema warnanya ya. Yaitu baik itu secara tidak langsung ya, dan menentukan mood karakter itu sendiri. Nah, jadi dalam membuat karakter ini ada beberapa hal-hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama itu warna kulitnya, karakternya seperti apa. Kemudian ada warna pakaian dan aksesoris, kemudian tergantung situasi dan juga referensi untuk memilih warna. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Aksesorisnya harus nyambung. Misalkan kalau dia anak kampus atau anak kecil ya, biasanya anak kecil bawanya buku, kalau nggak buku permen ya. Nah, ini contoh, ini kalau palette colors ya, warna ya. Jadi setelah karakter itu jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Ada warna abu-abu muda, kemudian ada warna di sini warna hijau, coklat, kemudian grey. Nah, ini ada keterangannya semua ya, teman-teman. Jadi ada keterangan semua, itu baik itu di di shirtnya, kemudian di celananya, kulit, rambut ya. Itu ada semua ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya nih kalau satu project. Ini dulu project di kampus juga ya, cuma belum diisi sampai sekarang. Nah, ini juga dalam karakter itu ada ya warnanya, pengaturan warnanya. Kita jelaskan juga di situ ke dalam karakter. Warna kuningnya kuning apa, sampai disebutkan kode warnanya seperti itu. Nah, di penutup, di penghujung pertemuan kali ini, jadi ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan kalian menganalisis produk, entah itu makanan, minuman, sampo dan lain-lain, apa itu produk lah, apapun itu produk ya, yang menggunakan karakter sebagai penguat produk tersebut ya. Dengan ketentuan tentunya yang pertama di situ ada unsur atribut dan proportionnya, kemudian ada expression, ada model sheetnya, yang keempat ada pose dan gesturnya, yang kelima itu ada color. Nah, nanti bisa kalian kirim di Google Form yang sudah saya cantumkan ya, kalian bisa dilihat di slide. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk tugasnya akan saya sharekan di grup. Oke, ya sampai sini. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau kalian tanyakan, silahkan, atau ada yang mau didiskusikan. Oke, silahkan Mas Araf ya, silahkan bertanya. Mau bertanya Pak? Ya. Kalau desain karakter kan banyak ya Pak. Ya. Misalnya buat
buat animasi atau buat video klip gitu atau komik seperti itu. Nah itu biasanya perbedaannya apa sih Pak yang buat misal karakter apa ada perbedaannya buat video game gitu ataupun buat video animasi itu perbedaannya gimana Pak? Oke. Langsung dijawab atau mungkin ada pertanyaan lain? Saya jawab dulu ya, nanti mungkin barangkali teman-teman nanti ada yang mau menanyakan ya. Oke, Mas Araf ya. Jadi perbedaan tadi antara yang komik ya, karakter komik, kemudian ada video game, terus ada yang animasi ya. Secara garis besar itu karakternya ya, kalau kita di pemodelan 2 dimensi ya itu sama saja. Secara garis besar loh ya, itu sama. Semuanya karakter objek statis ya. Objek statis. Hanya yang tadi itu kalau komik, film sama game jelas itu bidangnya beda ya. Atau jenisnya itu beda, bidangnya beda. Kalau misalkan komik, ya karakter komik yaitu sifatnya itu objeknya tuh walaupun ada posenya tetapi itu statis ya. Itu yang pertama ya, kalau yang komik ya. Tetap ada posenya, tetap ada karakternya tapi itu statis. Kemudian kalau di game, ya, kalau di game, statis objek mati ya sama, tetapi dia mempunyai template gerakan. Kalau di game, ya, template gerakan itu, namanya seperti ini. Misalkan gerakan dia lompat, gerakan dia jalan, gerakan lompat, gerakan jalan. Kalau di game, tentunya itu kan sudah disiapkan. Jadi kalau game ini kan interaktif, ya, nggak statis. Kalau komik ya kita cuma baca saja ya. Tetapi kalau game kita perintahkan apa karakternya dia harus merespon si pengguna gamenya atau gamersnya. Melompat. Nah di situ ada gerakan animasinya. Jadi itu yang kedua ya. Kalau game ini sifatnya dia mempunyai karakternya itu bisa bergerak dan bisa kita kontrol. Yaitu dikontrol berdasarkan terdapat template gerakan yang sudah disediakan dari si developer game itu sendiri gitu. Nah yang kemudian kalau yang ketiga, kalau yang animasi, yang animasi itu dia tentunya ya si karakter ini digerakkan berdasarkan skrip yang sudah ditentukan ya. Dan sifatnya ini tidak bisa dikontrol, alias ya sesuai dengan skrip seperti apa ya udah seperti itu ya. Gitu. Nah kalau sementara kalau karakter di game ya tentunya lebih banyak ya, lebih variatif ya. Bahkan gerakan-gerakan misalkan kalau dia kena serangan, kalau jatuh itu ada gerakan ya kan, nah, itu lebih banyak lagi pose-posenya gitu. Seperti itu Mas Araf ya. Atau mungkin ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Ya silakan Mbak Ratna. Ya. Dalam membuat karakter kan kita butuh referensi ya Pak. Ya. Kalau kita referensi orang lain, terus kita motif dan dibuat tapi tidak sama, apakah masih bisa dibuat hak cipta Pak? Oke. Terima kasih. Oke. Ya, saya langsung jawab ini ya. Terkait dengan referensi, ya, dengan referensi itu ada istilahnya ya, istilahnya itu ATM, amati tiru modifikasi. Nah, akan tetapi ya kalau kita sebetulnya sah-sah aja ya, itu sudah menjadi karya yang baru. Tetapi biasanya kalau ya umumnya orang melihat satu referensi cenderung kita akan bergerak ya, atau kita akan membuatnya itu hampir persis ya, bisa kelihatan, bahkan mungkin orang awam pun bisa nebak, oh ini kok mirip ini ya. Jadi kalau kalian membuat karya itu minimal itu 3 karya ya, jangan sampai 1 ya, karena kalau 1 itu biasanya akan identik dengan mencontek. Itu ya Mbak Ratna ya jawabannya. Jadi asalkan itu banyak
Ya, nggak masalah. Tapi kalau satu pasti itu bakal identik mirip. Iya. Seperti itu Mbak Ratna. Oke. Mungkin yang lainnya. Oke, yang lainnya mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini langsung saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.